Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Saya ingin menaburkan firman Tuhan yang saya kutip dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma, yakni Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara yang terkasih, apakah saudara pernah jatuh cinta? Misalnya jatuh cinta kepada suatu barang yang sudah cocok dari segi kualitas, bentuknya, warnanya, menarik, dan harganya yang sesuai. Tetapi karena jumlah uang yang saudara miliki terbatas pada saat itu, lalu barang itu tidak jadi dibeli. Kalau hal ini dialami oleh anak-anak kita, maka apa yang kira-kira terjadi? Anak-anak kita menangis, ngambek, dan uring-uringan. Dia memaksa kita untuk membelinya dan harus kembali ke toko itu untuk mendapatkan barang tersebut. Banyak cerita-cerita yang dapat kita temukan dalam bentuk novel yang mengisahkan sebuah percintaan. Misalnya tentang Siti Nurbaya dan kekasihnya Samsul Bahri. Cinta mereka begitu kuat, tetapi oleh karena masalah utang piutang yang menyebabkan Siti Nurbaya harus dinikahkan bersama Datuk Meringgi. Cinta mereka tidak dapat bersatu. Walaupun cinta mereka tidak berakhir di pelaminan, tetapi mereka saling percaya mengenang cinta itu sampai akhir hayat mereka. Bahkan masih banyak lagi kisah-kisah yang kita temukan. Misalnya cinta untuk negeri yang tidak peduli sampai mengorbankan jiwa raga, berjuang untuk tegaknya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana-mana semangat bela negara. Selaku pemuda, semangat, persatuan, cinta akan bangsa dan negara, membuat pemuda-pemudi tidak takut mati. Mereka berjuang tanpa pamrih, sampai meneteskan air mata dan darah. Cinta tidak dapat dibunuh. Cinta itu tidak dapat dipisahkan. Cinta tidak takut ancaman. Cinta itu tidak takut menjadi miskin. Saudara yang terkasih, dalam pembacaan firman Allah di pagi ini, mengisahkan juga tentang cinta, yaitu cinta kepada Kristus. Saudara dan saya pasti pernah mendengar banyak misionaris yang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus. Hamba-hamba Tuhan ini, mereka berangkat dari kampung halaman mereka, meninggalkan semua keluarga, meninggalkan semua yang mereka miliki. Mereka ingin pergi ke negeri nan jauh, yang mereka tidak tahu di mana letaknya, bagaimana keadaan di sana. Banyak di antara misionaris itu yang harus menderita, bahkan sampai menyerahkan nyawa mereka. Mereka ikhlas, tidak peduli dengan hidup mereka, karena cinta kepada Kristus. Cinta kepada Kristus yang memberikan semangat, sukacita dan keberanian bagi mereka. Mereka percaya, mereka yakin bahwa hidup yang mereka miliki di saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidup yang mereka akan miliki, yaitu hidup bersama Bapa di sorga yang baka, yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Saudara yang terkasih, dalam masa sekarang ini juga masih banyak cerita-cerita yang kita dengar. Ada di negara-negara tertentu yang sampai negaranya menghambat pemberitaan firman. Dan tidak jarang terjadi orang-orang Kristen banyak mengalami penyiksaan, bahkan merendahkan dengan kata-kata, bahkan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Mendengar berita di sana-sini yang tidak mengenakan hati. Apakah saudara dan saya menjadi takut sebagai orang percaya, atau agar lebih aman kita meninggalkan iman Kristen dan menganut agama yang baru, yang membuat kita
merasa lebih tenang, lebih makmur? Saudara yang terkasih, dalam Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menjadi orang Kristen, Kristus tidak pernah berjanji bahwa saudara hidup dengan mewah saja, senang saja, bersukacita saja. Akan tetapi Kristus berjanji dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Saudara yang terkasih, ketika saudara ditindas di saat ini, ketika saudara miskin di saat ini, ketika saudara sakit, ketika saudara menderita di saat ini, saudara harus tetap bertahan. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Saudara terkasih, penderitaan itu juga Tuhan perkenankan untuk memurnikan anak-anak Tuhan. Tuhan mau melihat hatimu, sejauh mana saudara mengasihi Dia. Tuhan mau mengetahui seberapa besar cintamu bagi Dia. Tuhan mau menyelidiki hatimu, seberapa ikhlas hatimu melayani Dia. Tuhan mau mengenalmu, seberapa besar imanmu kepadanya. Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi cengeng, bermental tempe. Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi anak-anak murahan, karena kita telah ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan harta, tetapi kita ditebus dengan darahnya sendiri di kayu salib. Tuhan mau kita jangan berfokus kepada masalah. Tuhan mau kita tidak berfokus dengan penderitaan, dengan kesulitan yang kita hadapi di saat ini, tetapi fokus kepada Tuhan, karena kasih Allah lebih besar dari semua itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Apakah penderitaan, apakah penindasan, apakah kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya atau pedang. Seberapa besar penderitaan saudara, Allah sanggup memulihkan saudara. Allah sanggup merubah keadaan saudara. Allah sanggup menghadirkan sukacita dan kebahagiaan bagi saudara. Yakin dan percaya kepada Tuhan. Bangun hubungan yang erat bersama Tuhan. Atau saudara berkelit dengan mengatakan, "Aku sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Aku rajin beribadah. Aku sudah melayani. Aku sudah ikut dalam persekutuan. Tetapi hidupku begini-begini saja." Saudara yang terkasih, bagi Tuhan itu belum cukup. Tuhan mau totalitasmu. Tuhan mau melihat cintamu. Tuhan mau engkau menjadikan Dia nomor satu dalam hidupmu. Tetaplah percaya dan mengimani Kristus sampai akhir hidupmu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah, bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu yang terus memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada di saat ini dan menikmati akan cinta-Mu di pagi hari ini. Bapa, di dalam Yesus kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan kami kemampuan untuk menjalani hidup di hari ini. Walaupun kami, banyak saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan, kami percaya bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah mengasihi mereka, Allah merangkul mereka, Allah menuntun mereka berjalan, Allah memberikan mereka kekuatan agar mereka kuat dalam menjalani hidup ini dan percaya kepada Tuhan. Bapa, di dalam Yesus hamba mau berdoa buat saudara-saudara hamba yang mengalami sakit di hari ini. Tuhan berikan mereka kesembuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka semangat untuk menjalani hidup di hari ini. Bapa, di dalam Yesus, biarlah kami sambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat baru dan sukacita baru, karena kami percaya bahwa Allah akan menuntun berjalan bersama kami. Inilah kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya taburkan di tengah-tengah kehidupan pribadi bahkan keluarga
Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan semangat hidup dan sukacita bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara.